Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Rusia meluncurkan serangan rudal ke kota pelabuhan Odessa, Ukraina pada Selasa 18 Juni lalu. Ini jadinya kalau berita di TV pakai aksara Jawa. Wali murid ngeluh beli seragam sampai 2,3 juta. Jadi, wali murid SMA Negeri 1 Kedungwaru Tulung Agung ngeluh saat harus beli seragam baru untuk anaknya yang habis sampai Rp2.360.000. Seragam ini dibeli di koperasi sekolah dan terkesan diwajibkan. Biaya ini hanya untuk beli seragam dalam bentuk kain. Jadi tentu aja 2,3 juta ini belum termasuk biaya ngejahitnya. Orang tua murid ini merasa pembelian seragam ini terkesan diwajibkan dengan alasan kalau beli di luar koperasi sekolah takutnya warnanya berbeda. Sementara itu, ia yakin kalau beli di luar koperasi sekolah harganya pasti lebih murah. Nah, padahal Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak udah bilang kalau sekolah negeri dilarang mewajibkan siswanya membeli seragam di sekolah. Jadi boleh dan sah-sah aja kalau murid membeli seragam di luar sekolah. Gimana nih Pak Emil? Ternyata masih ada loh kejadian-kejadian kayak gini. Wali murid Tempat rumah saya ada. mana ada seragam kampanye Ganjar sudah ditentukan, yakni baju atau kemeja garis-garis. Para relawan dibebaskan untuk memilih warna yang digunakan, bisa hitam putih, merah hitam, hijau kuning, dan lain sebagainya. Fleksibel aja. Para kader dari partai-partai koalisi Ganjar bisa menyesuaikan dengan warna partai mereka. Para relawan bisa memilih warna-warna yang cocok di hati. Yang penting, seragam kampanyenya adalah garis-garis. Tentunya ada filosofi penting di balik pemilihan motif garis-garis ini. Yang pertama, ini adalah sebuah simbol komitmen anti korupsi yang kental dari Ganjar. Mas Ganjar ini akan memimpin Indonesia dengan lurus, gak belok-belok, dan gak bisa dibelok-belok. Itu ngaruh banget. Real testimony itu gue pernah kayak kerja sama dosen itu, atau gue punya hubungan baik sama dosen itu, gue di kelasnya segala macam, gue dikasih rekomendasi, terus gue bisa lolos beasiswa ke Amerika Serikat atau yang lainnya. Jadi kalau lo bilang gak enak kerja sama dosen, gak worth it, gajinya sedikit, lo kan nyari ilmunya nih, lo nyari koneksinya kan, dan lo pengalamannya juga belum banyak kan. Jadi kalau Prabowo kemudian mau dijadikan presiden, itu sama seperti Baradati kemudian kita jadikan sebagai calon Kapolri. Gila negeri ini gitu. Dan itu selamanya nggak akan bisa dimaafkan, nggak akan bisa kita terima sebagai sebuah masa lalu yang selesai begitu saja. Itu akan selamanya melekat sampai kapanpun, sampai kiamat, sampai Prabowo mati sekalipun. Jadi ya meskipun saya berteman dengan Mas Budiman, saya sependapat soal itu, bahwa kita harus menatap masa depan dan melupakan cita-cita di masa lalu. Hasil survei membuktikan wong sing uripe ora narip ora tau gelem ngopi sarane wong liya. Bener dong, bener. Nah, Jokowi nolak 63 miliar dari China. Nah, ini kasusnya gara-gara bauksit. Ini mirip sama kasus nikel. Jadi selama ini tuh China beli bauksitnya kita 90%. Apa Jokowi desain stop di Kirut buyout bauksit ini? Karena negara kita sendiri butuh pasokan bahan baku untuk persiapan. Nah, China tuh nggak setuju. Mereka bilang bakal gugat melalui WTO. Kenapa lu IGD itu yang bertugas dokter umum atau dokter spesialis ya. Kalau di rumah sakit pada umumnya, biasanya yang bertugas di IGD adalah dokter umum ya, sebagai ujung tombak. Dokter spesialis kan dikonsulkan apabila memang diperlukan. Tapi kalau di IGD rumah sakit pendidikan
pendidikan seperti Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Fatmawati, dan rumah sakit pendidikan lainnya, biasanya bertugas di GID adalah residen. Residen itu adalah dokter umum yang sedang mengambil sekolah untuk menjadi spesialis. Jadi itu jawabannya. Banyak yang tanya, dokter di GID itu yang bertugas dokter umum atau dokter? Kabarnya Tanggal 10 Asyura, seluruh cucu-cucu Rasulullah terbunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Maka bulan Asyura adalah bulan duka kaum muslimin dunia. Makanya orang Indonesia, terutama di kampungnya Bapak Presiden, menyebut bulan Asyura dengan sebutan bulan Suro. Ekornya saja yang diambil. Karena orang Jawa itu sukanya ngambil ekornya aja. Muhammad diambil mat, Asyura diambil Suro. Makanya di bulan Asyura orang berduka karena terbunuhnya cucu Rasulullah. Maka di Jawa ada tradisi tidak mantu, tidak nikahkan anak, itu karena bulan duka. Di Jogja ada yang namanya klinik beteng. Maksudnya di bulan Suro jangan terlalu banyak mulut, jaga mulut. Nah di Solo mengikuti kebu Kiai Slamet, kalau kebunya keluar tainya diusapkan ke seluruh tubuh. Ini bulan duka, jangan bersolek. Dan biasanya bulan Asyura di Indonesia diikuti beduk. Misalnya soal renovasi JIS, Jakarta International Stadium untuk U17. Mungkin maksudnya baik, tetapi ramai-ramai mempertontonkan, oh JIS sesuai dengan standar FIFA. Menteri PUPR di bawah portfolio Pak Menko juga mengatakan ini tidak standar FIFA. Apakah pemerintah emang ingin sengaja mempermalukan Anies Baswedan? Enggak lah, Basuki itu kan punya standar yang tinggi. Beliau melihat perlu lebih bagus, tentu dengar juga masukan dari FIFA, mesti diperbaiki. Ya saya tidak tahu detail mengenai itu, tapi saya kira tidak ada juga maksud. Jadi untuk apa kita khawatir soal program? Saya hanya menyampaikan, ya janganlah kita ini membohongin rakyat kita. Itu aja. Jadi semua gubernur-gubernur itu, kan saya komandannya waktu itu, jadi saya tahu lah. Saya kan Tahu apa gimana Pak? ya tahu lah kualitas mereka semua. Tahu kualitas gubernur? Siapa aja mereka tuh, saya Masuk gubernur DKI? semua lah, saya tahu lah. Saya tahu melihat proses pengambilan keputusan itu. Dan saya tidak punya kepentingan. Mau ngapain saya jelekin sana kiri, karena ada gunaan saya. Saya nggak mau menteri aja, saya juga nggak mau lagi kok. Tapi yang saya ingin sampaikan, kita nih jangan membuat yang sudah habis. Jangan sembarangan ngomong ya. Saya ini bukan yang nggak mampu bayar, tapi harga nasi goreng di sini tuh nggak masuk akal. Sekarang begini kencang-kencang. Kamu tahu dia tuh ada dari keluar dan salah kok. Ya, kamu bayar aja. Nih, Nah, gitu dong. Susah amat. Tinggal bayar aja, Bu. iya jangan ketawa. Untung aja ada sahabat aku di sini. Kalau nggak udah habis kamu aku cek-cek. Ya pikir, kamu tahu dia tuh orang. ini kembalinya. Sorry, ada uang kuning. Kok kembaliannya permen? Kamu kira saya bocil? Enggak, saya nggak mau. Saya mau kembaliannya uang. Kalau enggak, saya tuntut kafe ini. Nama saya cuma cara loh. Ya elah, Kak. Masa cuma jajanan permen harus sampai ke pengadilan? Ya, biar aja. Lagian abang udah bilang tadi. Awas kamu ya. Nasi goreng apaan ini? Woi, kamu lagi? Ini kenapa nasi gorengnya asin banget? Udah, ini asin banget loh. Biasanya sangat enak banget. Mbak, kok kayak gitu ngomongnya? Ya, nasi goreng kambingnya paling enak di sini. Jangan gara-gara teman kita berantem, nggak sampai nyebelin fitnah kayak gitu. Enggak, saya nggak fitnah kok. Kalau mas nggak percaya, nih, cobain aja sendiri. Yang dulu Mbak, kami itu di sini dilarang mencicipi makan yang sudah dimakan oleh customer Mbak. Itu banyak kami di sini. Nggak usah banyak gaya deh. Pokoknya saya nggak mau bayar. Nasi goreng ini mengecewakan. Kalau gitu Mbak, jangan cari alasan ya. Pokoknya, lu harus bayar. Bisa tunggu di kasih. Mana kagak diongkosin, cuma ditanya kamu sudah punya pacar apa belum. Kalau misalkan sekedar mau nanya itu mah dicet aja Pak, kata gua. Sekalian tanya lagi apa, udah makan apa belum. Mau nanya Bang, segitiga bermuda itu di mana? Oke, ini dia. Ini pesan untuk semua bos-bos. Kalau rata-rata karyawan kalian itu ketika mereka ada keluhan, ketika mereka ada masalah, mereka nggak mau cerita sama kalian, tapi instead mereka cerita ke si HRD lah,
atau mereka cerita ke kepala departemen lain lah, pokoknya someone else yang menurut mereka lebih comfortable. Ya kalian jangan marah, malah itu momen yang pas untuk kalian ngejek. In the end of the day, karyawan akan curhat ke orang-orang yang menurut mereka itu comfortable. Even meskipun kamu HRD, tapi kalau karyawan gak nyaman ngobrol sama kamu. Ini pesan untuk semua bos-bos. Kalau rata-rata karyawan kalian itu ketika mereka ada keluhan, ketika mereka ada masalah, mereka nggak mau cerita sama kalian, tapi instead mereka cerita ke si HRD lah, atau mereka cerita ke kepala departemen lain lah, pokoknya someone else yang menurut mereka lebih comfortable. Ya kalian jangan marah, malah itu momen yang pas untuk kalian ngejek. Intinya Kita panggil sama-sama bintang tamu dari Jawa Timur, Kediri. Oh, Kediri. Ya. Siapa kita panggil yuk? Bikin sa. Kalau ini adakah yang tahu? Pelopor siapa? Ramai di media sosial, Menkes Budi temukan kasus bullying dokter mulai dari dijadikan pembantu hingga akhirnya berjalan. Ia menyebut aksi ini ternyata sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu dan menjadi sebuah tradisi. Makan 3 kali sehari itu sebenarnya terjadi belum lama teman-teman ya. Kalau teman-teman baca sejarah, makan 3 kali sehari itu baru merata di abad ke-19. Mulanya dari abad 17. Jadi di abad 17 orang-orang kaya yang banyak uang, banyak harta itu mulai makan pagi. Lalu di abad 18 orang-orang kaya mulai makan siang. Nah, di abad ke-19 orang-orang kaya, orang-orang miskin mulai makan 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Ya, lalu sampailah seperti sekarang, makan terbuka dengan persaingan. Mungkin terbuka terutama untuk posisi middle, supervisor, manager misalnya, dengan loyalitas tinggi, kinerja yang bagus, ditambah skill yang oke, bisa diraih. Tapi untuk naik tingkat ke vice president ataupun direktur misalnya, nggak cukup sekedar loyalitas, harus bisa berpolitik. Meskipun nggak semua perusahaan kayak gini, tapi nggak sedikit juga yang kayak gini cara mainnya. Pernah nggak lihat pimpinan yang kinerjanya biasa aja tapi bertahan seumur hidup? Atau pimpinan yang visinya kurang gitu ya, tapi nggak diganti-ganti, malah bawahannya yang digonta-ganti? Atau pimpinan baru yang bawa satu gerbong ke kantor yang baru? Itulah politik perusahaan, rahasia di dunia kerja. kan emang orang yang gak pernah bercanda ramalannya apa yang kecil. Gue gak suka tuh di ramalan. Ternyata ramalan itu salah satu perbuatan apa kalau bisa muslim dan muslim. Temen gue tuh pernah ngomong gini, temen gue malah juga, tapi dia cuma baca tahu. Berapa kasih kan sama gue. Bang, kenapa kalau pas lagi iklan logo TV pada jadi abu-abu? Pertanyaan menarik ini juga sempat nanya-nanya juga sih, kenapa kok logonya abu-abu ya? Dan gue baru notice beberapa tahun ini. Tapi gue belum nanya ke orang programming atau inilah ternyata benda tertajam di dunia. Sebenarnya itu lembut dan mudah berubah bentuk, yaitu air. Air jika disemprotkan dengan alat yang bertekanan tinggi mencapai 88.000 psi atau 6 kali lipat tekanan daripada bagian terdalam dasar laut yang berkecepatan 3 kali kecepatan suara. Maka air tersebut dapat menjadi benda paling tajam di dunia. Air bahkan dapat dengan mudah membelah benda apapun itu seperti kayu, membelah batu yang keras seperti membelah buah, dan masih banyak lagi. Bahkan bisa juga memotong besi dengan cepat dan membelah kaca anti peluru dengan mudahnya. Yang mengejutkan adalah air juga bisa membelah dengan mudah batu berlian yang dimana sebagai material terkuat dan terkeras di bumi ini. Jadi mesin pemotong semburan air ini banyak digunakan dalam industri ataupun penelitian. Dengan keunggulannya ialah dapat memotong
Oh iya. Kalian tahu betul? Seru loh, Mas. Apa? Weh, Pak. Tenang, tapi apa sih? Mas, lalu. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.